Kasih Tuhan, selamat pagi. Selamat menikmati hari baru, pemberian Tuhan hari ini. Kita harus bersyukur karena kita diberikan kemurahan oleh Tuhan. Badan kita sehat, anggota keluarga diberkati, dan kita merasakan cinta Tuhan hari ini. Saya akan berbagi kepada saudara-saudara untuk merasakan berkah Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Dan firman Tuhan ini tentang kedalaman kasih Allah. Bagaimana kasih Allah yang dalam itu bisa menginspirasi kita untuk kita boleh berbagi kepada sesama. Memiliki berkah, memiliki cinta, seperti cinta Allah kepada kita. Tentu itu adalah kebaikan bagi kita semua. Firman Tuhan saya akan berbagi kepada saudara-saudara melalui 2 Samuel pasal 9 ayat yang ke-10. Bapak Ibu bisa ikut membaca dan menikmati bersama saya. Mari. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Ayat 13. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun berada, kedalaman kasih Allah akan kita renungkan bersama-sama. Karena kedalaman kasih Allah inilah yang akan membuat kehidupan manusia terinspirasi untuk melakukan kasih, berbagi, dan mengasihi sesama, mencontoh Tuhan yang memiliki kedalaman kasih seperti teks yang baru saja kita baca. Ada satu nama yang disebutkan dalam teks tadi, saudara-saudara, yaitu Mephiboset. Kita tahu bahwa mesti itu bukan orang Jawa, ya, namanya saja sulit, saudara-saudara. Nah, Mephiboset itu adalah anak Yonatan, dan dia adalah cucu dari Raja Saul. Cucu dari Raja Saul. Nah, keturunan demi keturunan diadakan oleh manusia, dan sampailah kepada yang namanya Mephiboset itu. Nah, saat perang tiba, Mephiboset itu terjatuh, ceritanya di situ ya, terjatuh, kemudian kakinya timpang, dia tidak bisa berjalan, kakinya tidak bisa berfungsi lagi, kemudian juga tidak bisa berperang lagi tentunya. Jadi kemana-mana harus dipandu, kemana-mana harus diantar karena memang tidak bisa berjalan. Nah, 15 tahun kemudian, saudara, saat kemudian Raja Saul digantikan oleh Daud, itu Raja Daud mencari keturunan dari Raja Saul, keturunan dari Yonatan, dan sampailah kepada Mephiboset ini. Dan teks yang baru saja kita baca, cerita tentang Mephiboset itu siapa. Nah, ketika ditemukan, saudara-saudara, ketika ditemukan bahwa Mephiboset itu adalah keturunan atau cucu dari raja sebelumnya, bahkan dia anaknya Yonatan, maka Daud yang berkuasa pada saat itu, yang sedang menjadi raja saat itu, dia kemudian teringat akan siapa saja sebenarnya keturunan-keturunan dari Raja Saul dan pendahulu-pendahulunya itu. Kemudian dia tanya ke seluruh negeri apakah masih ada orang-orang dari keturunan raja-raja terdahulu yang hari ini masih hidup, yang hari ini masih ada di sekitar kita. Dicari ke sana kemari, saudara. Nah, kemudian setelah dicari, ditemukanlah oleh penggawa-penggawanya orang yang bernama Mephiboset itu.
Kemudian Daud memerintahkan, bawa ke sini dia. Gitu ceritanya. Bawa ke sini. Nah, setelah ditemukan orang yang namanya Mephiboset itu, para punggawa, para prajuritnya dari Daud ini kemudian membawa Mephiboset ini ke hadapan Raja Daud. Tuan, ini orangnya, gitu. Ini orangnya yang Tuan cari. Ketika didekatkan kepada Raja Daud, mungkin dia kaget saudara-saudara karena Mephiboset itu sudah tidak sempurna lagi. Dia tidak bisa berperang, bahkan untuk melakukan pekerjaannya sendiri dia sangat sulit karena kakeknya timpang. Dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa melakukan kerja keras karena ketika dia mengikuti raja itu sebenarnya dia harus bekerja keras, tetapi tidak. Alangkah kagetnya Raja Daud ketika melihat bahwa orang yang namanya Mephiboset itu adalah orang yang kakinya timpang, orang yang tidak bisa bekerja keras lagi. Tetapi disinilah letak bagaimana Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset itu. Dalam teks saudara, kita akan menemui beberapa hal yang bisa kita lihat, bisa kita belajar dari tindakan Daud kepada Mephiboset. Dia berkata kepada punggawa-punggawanya, saudara. Yang pertama adalah, saya akan membawa dia dan akan makan seperjamuan dengan dia. Tentu ini sebuah hal yang tidak wajar, saudaraku. Karena apa? Karena tidak mungkin seorang raja besar seperti dia kemudian bergabung satu meja dengan Mephiboset yang orangnya tidak gagah perkasa. Mungkin lumpuh, ya sudah lumpuh mungkin, dan tidak memiliki kekuatan apa-apa, tidak memiliki kelebihan apa-apa. Tetapi Daud mengatakan kepada dia bahwa aku akan membawa dia seperjamuan makan dengan aku di mejaku. Sebuah penghargaan yang besar karena saudara-saudara bisa membaca hikayatnya bagaimana ruang makan seorang raja, bagaimana hidangan seorang raja, bagaimana tempat duduk seorang raja, bagaimana dayang-dayang melayani seorang raja ketika raja akan mengadakan perjamuan makan. Dan di situ salah satunya yang hadir adalah Mephiboset. Ingin diajarkan kepada kita semua bahwa ketika Allah memberitahu kepada manusia bahwa Allah mencari orang yang berdosa, bahwa Allah itu hadir memberitahu kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita semuanya, maka dia mencari orang-orang yang tidak mendapat perhatian dari orang lain. Manusia berdosa seperti kita, saudara-saudara, sama persis nasibnya seperti Mephiboset. Tidak berharga di hadapan manusia. Tetapi Allah memanggil kita untuk dicintai. Kedalaman kasih Allah perlu menjadi inspirasi bagi kita, untuk kita berbagi, untuk kita menolong sesama kita, untuk kita berjalan jauh kemanapun. Ada orang-orang yang tidak dipedulikan oleh orang lain. Mungkin karena penyakit, mungkin karena tingkat pendidikan, mungkin karena kebodohan, mungkin karena cacat tubuhnya, dan seterusnya. Allah mencari orang berdosa. Allah mencari orang yang tidak berharga, sama seperti kita, karena kita juga penuh dosa. Hari ini, apa keadaan Anda? Sakit, pusing, kakinya sakit, pinggangnya sakit, tidak ada orang yang memberitahu kepada kita bagaimana keindahan hidup. Allah memberitahu kepada kita bahwa cintanya begitu dalam dan dia akan melawat kita. Lihat, banyak orang yang berdoa untuk saudara. Banyak orang yang menyisihkan waktu untuk saudara, berbagi kepada saudara. Apapun yang Anda terima, bersyukurlah karena itu bagian dari cinta Allah yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti lagu lama yang diceritakan di dalam sebuah kidung, aku duwe pamarto, aku punya penebus, dia setia dan tulus,
lagu ini akan menginspirasi kepada kita bahwa Allah itu adalah penebus. Kalau Bapak Ibu ingat lagu ini, mari ikut menyanyi. Biarlah kita diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapakku, terima kasih untuk cinta-Mu yang besar buat kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajari kami bersyukur hari ini atas apapun yang akan terjadi. Ajari kami bersyukur karena Tuhan memiliki kedalaman cinta dan mencintai kami semuanya. Terima kasih. Amin.